Sejarah gelap VOC, perusahaan terkaya yang bangkrut dan dosanya dibayar Nusantara. Di abad ke-17, ada satu kekuatan yang lebih kaya dari negara, lebih kuat dari kerajaan, lebih kejam dari bajak laut. Namanya Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau yang kita kenal VOC. Perusahaan ini bukan hanya berdagang. Ia berperang. Ia menjajah. Ia menentukan hidup dan mati jutaan manusia. Namun, sejarah jarang membicarakan satu hal. VOC tidak jatuh sebagai pemenang. VOC bangkrut. Dan kebangkrutan itu dibayar dengan penderitaan Nusantara. VOC didirikan tahun 1602. Ia adalah perusahaan swasta pertama yang diberi hak istimewa luar biasa, mencetak uang sendiri, membentuk tentara, membuat perjanjian politik, menyatakan perang. Jika hari ini perusahaan seperti itu ada, itu bukan korporasi, itu negara bayangan. Di puncak kejayaannya, nilai VOC jika disetarakan dengan ekonomi modern melebihi Apple, Amazon, dan Google digabung. Tapi, kekuasaan tanpa pengawasan selalu melahirkan kebusukan. Di atas kertas, VOC terlihat perkasa. Di lapangan, ia membusuk dari dalam. Pejabat VOC menyelundupkan rempah, memanipulasi laporan keuangan, menghisap kekayaan koloni untuk diri sendiri. Para direksi di Belanda hidup nyaman, sementara kerusakan terjadi ribuan kilometer jauhnya. VOC tetap membayar dividen tinggi, meski sebenarnya perusahaan sudah merugi. Inilah awal kehancuran, menutupi lubang dengan kebohongan. VOC tidak hanya berdagang, ia berperang tanpa henti, melawan kerajaan Nusantara, Inggris, serta Prancis. Setiap perang membutuhkan tentara, kapal, senjata, dan logistik mahal. Utang VOC menumpuk, namun alih-alih berhenti, mereka menggali lebih dalam. VOC hidup dari utang dan menunda kematian mereka. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan. Utangnya mencapai lebih dari 136 juta gulden. Aset tidak cukup menutup kewajiban. Perusahaan terbesar dunia mati dalam keadaan bangkrut. Tidak ada upacara, tidak ada kehormatan, hanya reruntuhan. Namun Belanda tidak membiarkan sistem itu runtuh. Pemerintah mengambil alih seluruh wilayah VOC, aparat militernya, dan seluruh utangnya. Sejak saat itu, penjajahan bukan lagi urusan perusahaan. Ia menjadi proyek negara. VOC mati, Hindia Belanda lahir. 30 tahun kemudian, lahirlah sistem kejam bernama tanam paksa. Rakyat Nusantara dipaksa menanam kopi, tebu, nila, menyerahkan hasil ke pemerintah kolonial, kelaparan di tanah sendiri. Keuntungan sistem ini digunakan untuk menutup krisis keuangan Belanda. Artinya satu hal, kebangkrutan VOC dibayar oleh rakyat jajahan. Sejarah sering menceritakan VOC sebagai simbol kejayaan, tapi jarang menyebutkan bahwa VOC gagal, VOC korup, VOC bangkrut, dan saat perusahaan runtuh, yang menderita bukan pemilik saham, melainkan mereka yang tidak pernah ikut menikmati keuntungannya. Inilah sejarah gelap VOC, bukan sekedar masa lalu, tapi peringatan tentang apa yang terjadi saat kekuasaan diberikan tanpa kemanusiaan.